Lamun subuh caru balik sumpah be sampin itu dadi ajang. Saya punya lontar keraman yang pura loh Pak Nandi. Ya nano mangku durung asucan. Ayo si rumahnya ngering priang. Iyan serang lambok wenang pu sira sini rama kano deng kramo desa to kotageh mangku pandu seng kramo. Sejarah kita sebagai umat Hindu Nusantara ini prinsip ngai sanggah pemerajaan benoang. Saya sering bilang, kemarin udah bilang, jika Anda tidak memuja leluhur dan tidak menghargai hasil karya leluhur, Anda lah orang alpaka guru. Yang mau menanyakan satu ya. Nama Dian Iketut Sudarke yang dari Metro, domisili Metro. Yang ingin saya pertanyakan adalah mengenai makanan yang bersumber dari daging sapi ya, dari sapi. Jadi beberapa kali yang menanyakan ke tokoh yang anggap tahu, tapi semua itu nggak menjawab secara tegas, ragu-ragu. Terus? Jadi ada beberapa jawaban karena kita menghormati sapi, karena kita menyucikan sapi. Kalau misalnya kita menyucikan sapi, berarti apa yang terjadi dengan agama di non-Hindu yang menyembelih sapi dijadikan makanan, artinya kan secara nggak langsung saudara kita itu sudah menista agama kita gitu, yang ada di pemikiran tiang gitu. Terus? Mohon penjelasan supaya nggak ada kegalauan lagi. Sampun ya. Kita di agama banyak mengenal simbol atau yantra. Salah satu simbol kita, apa yang disebut dengan beragama agak purba kedena, ada disebut dengan totemisme. Totem itu keyakinan pada binatang suci. Ya, di agama sebelah juga ada. Ketika dia menjadi simbol, hanya pemilik simbol yang mampu menghargai dan makna dari simbol itu. Orang lain peduli amat, itu kan simbolnya Hindu. Ingat tuh. Ya. Maka kalau agama kita dilecehkan oleh orang lain, kita jangan marah. Karena sing yeung lah simbol itu. Tetapi tolong juga kita harus memiliki pengetahuan ketika simbol kita dilecehkan, kita sedih, demikian juga simbol orang lain. Mari kita saling menjaga. Inilah pentingnya interaksi, saling memahami. Terus bagaimana dengan sapi? Boleh nggak? Kalau kita telusik dari segi ini, sebenarnya pemahaman tidak makan daging kan baru aja ketika etika Buddhis masuk. Kalau kita kembali pada Rigveda, Yajurveda, semua kita mengenal namanya pasuyatnya. Itu korban binatang. Bahkan Resi Yajnavalkya pun makan daging dulu, baru sampai diperingati. Hanya sekarang, kalau memang nggak boleh disembelih, nggak boleh dimakan, kenapa kita di Bali yang berpaham tantrik menggunakan sapi misalnya adalah caru mance sana agung atau walik sumpah, di mana sapilah sebagai sarananya. Tapi dari sisa hayatnya itu boleh, tapi sengaja menyembelih untuk dimakan itu yang tidak boleh. Ya, karena binatangnya seperti itu dasarnya lembu nih, karena wahana ide betara siwo. Untuk sapi seperti itu saya berikan jawaban. Kalau dia bagian dari pecaruan panca sana agung atau balik sumpah menggunakan binatang sapi yang terbesar, boleh dimakan, kenapa tidak? Ya. Apalagi sekte kita di Hindu, mazhab kita Buddha Mahayana Tantrik yang berkolaborasi dengan Siwas di Bali, boleh makan segala sarwa baksa. Jangankan wala kesulingih Mahayana, saya punya anak di Kasogatan nih, boleh makan segala. Makanya sederhana nih, akal-akalan kalau ingin dok siwa makan beceleng rumah, berkunjunglah ke rumah Sulingih Kasogatan. Apa yang disuguhkan boleh gitu. Oke. Sudah nak, itu etika Buddhis yang masuk. Tapi sekarang kan dengan ajaran New Age Religion, bagi Brahmana tidak boleh makan daging gitu. Nah apa aja kena neng orang gitu. Karena sesungguhnya apa yang kau makan itulah kamu gitu. Sederhana, makan salak dong, cara salak otaknya. Yang penting kan ubah Brahmar Panam Brahmar Hawir Brahmano Brahmautam Brahme Watena Gentayam Brahma Karma Samada. Apa berasal dari Tuhan, diproses Tuhan menuju pada Tuhan. Demikian nak. Ya, lamun subuh caru balik sumpah be sampin itu dadi ajang. Tapi yang beli bakso sampunan gitu. Udah Bang. Ya. Ya silakan Ibu Bang bonus Satu lagi. Uleng joh tutu gino main ya.
Swastiastu. Nama Tiang Niluh Putu Eka Yunistin. Sekretaris WHGI Kabupaten Lampung Timur. Kebetulan Tiang juga dulu mahasiswa dari Ida Bawati. Beliau dekan dan dosen. Di mana? Yang dulu di Stah Lampung. Oh, Gentan ya. Jadi pertanyaan Tiang tentang Hari Raya Nyepi. Di dalam Hari Raya Nyepi dikenal dengan catur berata penyepian. Tidak amati geni, amati lelungan, amati lelanguan, amati karya. Di dalam catur berata penyepian tidak ada konsep upawasa. Yang ada upawasa yang selama ini Tiang tahu ada di hari Siwalatri. Upawasa dan jagra. Nah, jadi bagaimana kok sekarang berkembang di dalam Hari Raya Nyepi melakukan upawasa? Sebenarnya itu benar atau tidak? Susme ini kemakan kuliahnya sampai S1 atau S2? S1. Mara kelas 1 nih. Jawabannya begini, ketika ada catur berata penyepian, amati geni itu harus diturunkan. Artinya amati geni sing masak, sing hidupang api. Mara sing masak sing adona. Betul, tak menyalakan api saya hidup, tapi magicom saya nyala. Ya enggak? Bahkan nyepi itu nambah seleranya karena nggak dikeluar, ya ngajeng terus. Setiap 15 menit piringnya basah. Terus ngubah piring berarti mango piringnya nih. Jadi penggemukan kita. Jadi begitu turunannya amati geni itu jangan diartikan hanya amati geni tidak menyalakan api berarti tidak masak. Geni berikut secara jangan api nafsu. Ini sebenarnya api nafsu ini berbahaya. Nah, apa geni biasa kayak api nafsu ini berbahaya. Dia tidak nyala apinya tapi bisa membakar semua. Sampai nih Bu, itu maksudnya. Jadi turunannya dari amati geni itu tidak masak. Sudah Ibu? Ampun ya, amati lelungan tidak keluar kan? Nonton TV berarti otaknya pesu gitu. Indra kita keluar. Penapi? Boleh. Saya bukan barang dagangan, saya akan berikan, tidak usah ditawar. Mungkin ada problem yang krusial yang tidak bisa dijawab, sampaikan di sini. Tugas kita di sini membangun ini. Om Swastiastu. Swastiastu, nggih. Bapak saking napi? Nama Tiang Ketut Nandi. Ketut Nandi. Niki wahana Bathara Siwa nih. Dengan rasa hormat dan segala kerendahan hati, Tiang di sini akan mengajukan pertanyaan karena momen yang berbahagia ini kami kedatangan Medompu di Kabupaten Lampung Timur ini. Selama ini saya mempunyai rasa sudut pandang yang bersifat ragu mengenai tentang hukum agama dan hukum adat. Terkait dengan orang yang sudah diwinteng, saya mendengar yang sudah diwinteng diperkenankan naik turun mengaturkan beban tenang. Sementara di sudut pandang kacamata agama dalam menawar Dharma Sastra dijelaskan pernah yang baca, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, akal disucikan dengan kebijaksanaan, dan jiwa atau roh dibersihkan dengan kitab suci atau tata brata. Nah, dalam hal ini saya bertanya, manakah hukum atau aturan yang bersifat mutlak yang bisa kami jadikan acuan untuk mendasar ke dalam beragama hidup sehari-hari? Semua amun itu atau tidak? Luar biasa, kecil barangnya besar khasiatnya. Orange satu lama nih landung tuh gede ngunyang boreh nih cenik tempat dayanya tawa. Apalagi cenik misi mata kupit bok keriting cunguh bengkot baik lilik sepur tuh, nong lilik sepur nyalin pahit ben
Baiklah, lucu ya, karena jam-jam ngantuk ini. Begini ya, apa yang Bapak sampaikan tadi itu hukum bersifat normatif. Pewintanan adalah instrumen hukum. Ya, ini nggak bisa dibandingkan ini. Ojo dibandingkan, ojo disaing-saing ke biaya ini. Oh ya Kak? Kalau bisa dia berlaku simultan, berkesinambungan, terintegrasi. Selain norma dilaksanakan ini, tubuh dibersihkan dengan air kan pemandos punya mangku kan sing mandos sing tadi menek ke pura. Saya punya lontar keraman yang pura loh Pak Nandi. Ya nano mangku durung asucan, ayo si rumahnya ngering priang, iyan serang lambok wenang pu sira sini rama kano deng kramo desa to kotage mangku pandu sing kramo. Ada lontarnya itu Kramaning Pura di Tatuo Sioprano juga begitu. Jadi dengan demikian kita tidak bisa membanding-bandingkan sesuatu yang harus berlaku secara terintegrasi. Saya sering ido can milih kene jak ne ido can ngaden kedua sing ngaden ketuanya. Kenapa sama-sama kedua bro? Ampun Pak nggih. Saya kan mau mana satena saya sudah kejujuran, saya sing mau wintan kan tadi gitu ya. Antara kebenaran publik, kebenaran ritual, kebenaran sosial, kebenaran agama itu terjadi satu kesatuan. Cara mangku mungkin tiang pemerintahan tiang orang suci, ana bukan orang suci, ana orang sudah disu. Saya aja tidak orang suci, orang yang disucikan bukan orang suci. Saya belum meraga siwa, padahal perlu diralat. Saya bukan meraga siwa saat ini. Ketika saya asalin sarira setelah saya memudra semua, baru saya jadi siwa. Ini sulingeh namanya nih. Biar paham ini. Yang sekan masa siwa numpang mobil. Siwa ngajang salah. Siwa ngajang beceleng alasan. Terus sulingeh ngajang info meraga siwa nyaluk ketung leneng sing tadi ngajang. Karena bang leneng ku dia ngajang. Maka bahasa di Bali pada bebek asal subuh ngopi sing penyedang sirap pendungkul ngopi kudiang sirap. Oke ya, perlu mekedek dek bebungklingan namanya itu. Udah ya, sampan Pak. Ampun hebat nih ibu nawang jawaban ini kalau uji rago. Nggih pakai jok ini. Gimana cukup sampai sini? Nggih. Berhubung ide nak lingse niki masih mereka-meriki dumun kepala jawatan mungkin niki jak ngemateng benang kangin benang kau gitu nggih. Jawat riki kangyang dumun dah riki. Mudah-mudahan tahun lalu kita udah hadir ya Pak Parisada juga waktu di gedung apa namanya itu. Ya ternyata setiap tahun saya bisa hadir ke Lampung Timur dan sudah berkali-kali tahun kuda meriki sada Gus. Kemarin itu 2000. Enggak yang pertama ke sini. Melaspas udah berkali-kali enggak terhitung itu. Lampung Tengah juga pernah juga di gedung Pancasila numpak Nyamanan Nuryadi. Jadi dengan demikian Lampung ini mohon maaf hati-hati walaupun ada sulingnya dari Bali datang. Saya buka kartu sama Anda. Karena belum tentu kredibilitasnya di Bali. Kalau saya kan udah lewat media pasti ada, dan saya baru mundur dari Parisada 2021 kemarin. Dari 2002 saya hadir. Karena ada sesuatu dalam perjuangan yang tidak sepaham dengan diri kita. Ya, tolong makin niki jangan tinggalkan jas merah. Ya, sejarah kita sebagai umat Hindu Nusantara ini prinsip. Ngai sangah pemerajaan benoang. Saya sering bilang kemarin udah bilang, jika Anda tidak memuja leluhur dan tidak menghargai hasil karya leluhur, Anda lah orang alpaka guru. Karena temah awake. Bahasa sebenarnya apa? Murtad dan karena ada konsep pitra puja masih tesireng suagotra kabeh ayo laliring pitra puja ilmu mereka nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Dumadak kedek pekenyung rukun jangan senyum seperti anjing tapi hati mengandung bakteri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dumadak oko-oko sementara sang samiliki kedek pekenyung rukun, bukan masalah banyak rezekinya, tapi rasa syukur ini luar biasa. Masih banyak saudara-saudara kita berada di garis kemiskinan. Bagi yang punya dana lebih, iring kita tingkatkan dana punya kita. Wasana kata, akhir penutup, mari kita tutup dengan pramesanti. Semoga kita senantiasa diberkati, dilindung anugerah oleh Dasang Yang Widiwasa. Om Santi 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 Om.